sedikit, nah ya, agak sedikit cepet. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti silakan dicatat dulu gitu ya. Pada saat Ibu kasih kesempatan bertanya baru kalian silakan bertanya. Nah, PTKP ini pada dasarnya adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pemotongan gitu ya, pemotongan atas penghasilan per orang yang mana dia adalah karyawan dominannya. Kemudian kalau selain karyawan apakah bisa dipotong PTKP? Bisa, tapi dilakukannya baru di akhir tahun. Kapan? Waktu bikin SPT tahunan. Nah, itu nanti hitung di SPT tahunan akan ada pemotongan PTKP yang menurut pemerintah ini adalah besaran biaya yang wajar digunakan seminimal mungkin ya untuk konsumsi hidup. Nah, seperti Ibu jelaskan di minggu lalu. Dasar hukum dari pengenaan PTKP di dalam Undang-Undang PPH pasal 6 ayat 3 ada kalimat kepada orang pribadi sebagai WP dalam negeri akan diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak. Jadi itu udah dimention ya di Undang-Undang PPH. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 1994. Jadi ketentuan PTKP ini pertama kali diberlakukan adalah sejak tahun 1983 kalau nggak salah ya. Nah, akibatnya PTKP itu karena sudah sejak tahun 1983 dan ditentukannya berdasarkan nilai rupiah tertentu, maka ketika kebutuhan sudah tidak menyesuaikan ya, sudah nggak matching dengan besaran PTKP, PTKP pun dirubah. Jadi sejak pertama kali PTKP ditetapkan, sudah mengalami perubahan lebih dari 5 kali. Ya, ini kita lihat pertama kali ditetapkan PTKP-nya tahun 84 nih, 1984 per 1 Januari, PTKP per orang ya untuk diri sendiri. Nah, kita lihat nih yang TK0 nih. Ini berarti si wajib pajaknya masih sendirian. Itu 960.000. Kalau misalnya dia ada tambahan tanggungan satu orang, tanggungan per orangnya itu akan mengakibatkan dia jadi mendapat 1.440.000. Nah, misalnya kita hitung nih ya, 1.440 dikurangi 960, maka selisihnya itu adalah sebesar 480.000. Nah, itu adalah besaran tambahan yang diterima untuk si anggota keluarga atau mereka yang menjadi tanggungan. Nih, untuk diri sendiri si WP-nya 960.000, anggota keluarganya 480. Nah, ini posisi penetapan PTKP yang pertama kali ini berlaku sampai tahun 1993. Dan setelah 1993, yaitu masuk ke tahun 1994, dia naik menjadi 1.728 per 1 NPWP, per 1 wajib pajak, per 1 NPWP, per 1 orang wajib pajak untuk dirinya sendiri gitu ya, 1.728.000. Dan bagi anggota keluarganya atau yang ditanggung mendapatkan 864.000. Tahunya dari mana? Dari selisihnya ini. 2592 dikurangi 1728 gitu. Nah, berikutnya mengalami perubahan lagi. Ini berlaku sejak 95 sampai 98. Loh kok angkanya sama? Ini berikutnya 99 sampai 2000. 2880. 2880 untuk buat dirinya kita sendiri saja si wajib pajaknya. Kalau dia menanggung anggota keluarga, maka anggota keluarganya mendapat tambahan 1440, separohnya. Nah, kita lihat perubahan berikutnya. Ya, naik menjadi 12 juta, berubah menjadi 13.200, berubah menjadi 15.840, berubah lagi menjadi 24.300, menjadi 36 juta, dan nah, dari yang 54 juta ini sampai sekarang ini.
54 juta ini berlaku sejak tahun 2016 hingga sekarang belum ada penetapan tarif PTKP yang baru. Kalau dengan tarif yang sekarang ini per orang itu 54 juta si wajib pajaknya. Adapun bagi yang ditanggung mendapatkan selisihnya 4.500.000. Nah, sekarang kita lihat ada status-status yang harus dijadikan perhatian karena ini akan membuat perbedaan jumlah rupiah di PTKP. TK itu keterangannya tidak kawin, tidak kawin tapi bisa menanggung anggota keluarga. K itu kawin, jadi nanti statusnya K itu sudah ada suami istri. Berarti yang setelah tanda garis miring ini hanya jumlah tanggungannya saja. Kemudian K garis miring I ini status pernikahannya, ya, mereka kawin dan istrinya berpenghasilan. Penghasilan istrinya menambah penghasilan suami, sehingga nanti atas istri dikasih PTKP sebesar yang diterima suami. Nah, PH ini kepanjangannya adalah perjanjian pisah harta. PH-nya, pisah harta. Ini kalau ingat kemarin ada artis yang habis cerai kemudian ternyata dia tidak mau memberikan harta gonogini kepada istrinya dengan alasan kami sebelum nikah sudah tanda tangan perjanjian pisah harta. Nah, seperti ini nih kondisi di SPT tahunannya dia. Jadi dia tidak menanggung si istri walaupun dia beristri. Nah, yang HB ini kepanjangannya adalah hidup berpisah. Nah, hidup berpisah itu memang statusnya sudah tidak dalam pernikahan lagi gitu ya. Kemudian dia atas harta dan atas penghasilannya dia hitung sendiri-sendiri, tetapi ada tanggungan anaknya tadi. Nah, ini kita perhatikan ketentuan mengenai besaran PTKP. Mohon diperhatikan bahwa PTKP itu harus menyesuaikan kondisi awal tahun berjalan. Misal sekarang ini September 2024, PTKP kalian sampai dengan akhir tahun, yaitu sampai 31 Desember, harus sama besarnya dengan PTKP yang ditetapkan waktu Januari 2024. Jadi katakan misalnya seperti contoh ya, pada tanggal 1 Januari 2016 WPB statusnya kawin dengan punya tanggungan 1 orang anak. Berarti K garis miring 1. Ternyata dia anak keduanya lahir di 2016 itu juga, tetapi setelah tanggal 1 Januari. Nah, PTKP selama tahun 2016 itu akan tetap sebesar K garis miring 1. Karena posisi PTKP-nya harus sama dari Januari sampai Desember tahun tersebut. Tapi kan anaknya udah lahir, Bu, anak kedua. Nah, anak keduanya itu nanti baru diakui PTKP-nya di Januari 2017. Oke ya, semoga bisa dipahami penjelasan Ibu barusan. Nah, kemudian siapa saja anggota keluarga yang boleh masuk daftar tanggungan? Yaitu kita lihat di yang biru di atas ini, keluarga sedarah dan keluarga semenda. Keluarga sedarah itu ada siapa saja? Ada yang keterangan ya, lurus 1 derajat itu ayah, ibu, anak kandung. Lurus 1 derajat. Nah, kalau kalian posisinya sebagai anak kandung, ayah dengan ibu itu 1 derajat di atas kalian. Yang boleh ditanggung ya ini. 1 derajat ke atas dan 1 derajat ke bawah. Berarti yang ke bawahnya ini. Kalau kalian misalnya punya anak atau si wajib pajaknya punya anak kandung. 1 derajat ke atasnya ayah dan ibu. Sedangkan yang sedarah ke samping ini tidak boleh masuk daftar tanggungan. Oke ya, kemudian keluarga semenda. Keluarga semenda ini adalah keluarga yang diperoleh akibat hubungan perkawinan. Sama harus lurus 1 derajat ke atas ke bawah. 1 derajat di atas pasangan kita adalah mertua, kita nyebutnya. Sedangkan 1 derajat di bawah pasangan kita kalau mereka ternyata janda atau duda bawa anak, ya berarti ada anak tiri. Sekali lagi, yang ke samping 1 derajat itu tidak bisa masuk daftar tanggungan.
Nah, berikutnya ini penjelasan yang nggak bisa kita masukkan siapa saja. Ya, om, tante, kakek, nenek, ponakan, adik ipar gitu ya. Itu semuanya nggak bisa masuk daftar tanggungan. Walaupun mereka masih keluarga saudara kita juga. Nah, yang lain yang boleh masuk daftar tanggungan, siapa lagi selain keluarga saudara dan semenda tadi? Anak angkat. Tetapi kriterianya seperti yang ada di slide ini. Belum dewasa, tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan kita, tinggal bersama-sama dengan si wajib pajaknya yang menanggung. Memang dia tidak berpenghasilan, masih anak-anak gitu ya. Kemudian semuanya ditanggung, makan, tempat tinggal, gitu, biaya hidup segala macam itu memang anak angkatnya full di cover oleh si wajib pajak, diakui pula oleh negara, maka dia boleh masuk ke dalam PTKP. Tetapi kalau semuanya ada, ayah ibu ada, mertua ikut juga sama kita, anak kandung ada 5 pula gitu ya, terus ada anak angkat 1. Ini yang mau ditanggung siapa dulu, Bu? Yang mau ditanggung karena cuma boleh 3 orang, jadi prioritaskan anak kandung dulu. Anak kandung ternyata masih bisa misalnya masukkan anggota lain, baru ke orang tua kandung. Kalau ternyata masih ada slot lagi, masukkan anak dari pasangan, nextnya baru mertua. Jadi urutannya dari yang anak dulu baru ke yang tua ya, anak dulu baru ke yang tua karena logikanya bahwa anak itu masih full harus di cover semua nih sama si orang tuanya oleh si wajib pajak. Nah, kalau ada contoh kasus seperti di layar ini ya, karyawannya berstatus kawin tapi belum ada tanggungan. Di tanggal 3 Agustus 2016 dia punya anak yang pertama, maka bagaimana penetapan PTKP di 2016? 2016 karena anaknya baru lahir, perhatikan tanggal lahirnya, 3 Agustus 2016. Maka PTKP si Bapak A harus sama dengan kondisi di awal tahun yaitu K-0. Nah, PTKP yang dia bisa gunakan 54 juta untuk dirinya sendiri dan 4,5 juta karena dia sudah berstatus kawin sehingga total 58.500. Contoh berikutnya Pak Burhan. Dengan status K-1, kemudian kalau misalnya K1 itu dapatnya berapa rupiah? Berapa rupiah tuh ngitungnya seperti yang ada di layar. Untuk diri sendiri si Pak Burhan, oh ini ada yang ke skip ini angkanya. Maaf. Untuk diri sendirinya sebesar sekian, gitu ya. Nah, kemudian karena dia berstatus kawin, mendapatkan tambahan 4,5 juta. Nah, kemudian dia ada tanggungan 1 orang anak. Nah, karena anak ini adalah keluarga 1 derajat ke bawah dalam garis lurus, maka harus ditanggung. Nah, totalnya 54 ditambah 9 juta, jadi 63 juta. Berarti nggak perlu ngafalin tabel yang ada di atas tadi gitu. Kalian yang penting dipahami bahwa untuk si wajib pajaknya sendiri, yaitu si bapaknya 54, kalau istrinya tidak berpenghasilan, ya ini atas status kawin ini PTKP buat istri ceritanya ya. 4,5 juta dan tanggungan 1 orang anak 4,5 juta juga. Nah, di sini ada contoh lagi Pak Charles, statusnya KI 3. Ini tadi yang Ibu sampaikan kalau istrinya berpenghasilan dan penghasilannya bisa menambah penghasilan suami. Jadi untuk si bapak yang sebagai kepala keluarga dapat 54 juta, karena istrinya berpenghasilan nih, atas penghasilan istri dihargai sendiri sama negara, kasih 54 juta juga. Walaupun demikian, karena mereka statusnya kawin, ada nih PTKP 4,5 juta dari status kawinnya,
Dan tanggungan 3 orang anak 3 kali 4.500.000, 13.500. Sehingga totalnya 126. Ada persyaratan lain yang perlu diketahui, yaitu sebentar. Sorry. Oh, ini nih. Persyaratan lain. Anggota keluarga yang ditanggung apabila dia adalah ortu, maka dipastikan sudah tidak menerima penghasilan apapun. Jadi memang ini orang tua jadi full ditanggung oleh si anaknya yang punya NPWP. Nah, bagaimana kalau orang tuanya pensiunan? Ya berarti masih terima uang pensiun. Kalau kayak gitu tinggal serumah sama anaknya, di biaya hidup segala macam ditanggung anaknya, boleh tapi tidak boleh diperhitungkan di dalam PTKP. Apabila anak, maka dipastikan yang ke satu belum menikah. Kalau sudah menikah kategorinya sudah dewasa. Belum bekerja. Walaupun usianya misalnya masih muda tapi sudah bekerja, ada yang kayak begitu. Berarti kalau punya penghasilan gimana, Bu? Penghasilan anaknya diakui penghasilan orang tuanya, anaknya boleh masuk daftar tanggungan. Berikutnya, belum menikah, belum bekerja, oke. Masih belum dewasa. Ya, kategori dewasa di Indonesia itu sampai dengan usia menurut undang-undang di perpajakan ya, sampai dengan maksimal usia 18 tahun. Nah, tapi dalam prakteknya karena usia 19 aja mungkin masih ada yang baru masuk kuliah gitu. Sehingga waktu ngitung SPT tahunan itu anak yang kondisinya masih mahasiswa masih bisa masuk dalam daftar tanggungan. Nah, yang lainnya lagi yang tadi harus diperhatikan itu ya, penghitungan PTKP hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali setiap tahunnya. Ini konsekuensinya apa? Kasus yang banyak terjadi itu begini. Misalnya Bapak A kerja di PT ABC deh. Dia tuh di situ jadi pegawai sebagai karyawan tetap. Mendapat gaji dan ada potongan PTKP. Tetapi selain kerja di PT ABC, dia juga tercatat sebagai karyawan di PT XYZ, mendapat gaji dan potongan PTKP. Pada saat akan melaporkan ya SPT tahunan, maka PTKP yang boleh dijadikan potongan hanya 1 kali pemotongan saja. Hanya 1 kali. Nah, sementara dari bukti potong gaji yang diterima,
baik dari PT ABC maupun dari PT XYZ, ini kan masing-masing sudah mendapatkan potongan PTKP. Ada 2 kali pemotongan PTKP. Ini akibatnya akan jadi seperti apa? Akibatnya, pada saat hitung penghasilan di SPT tahunan, akan ada pajak yang masih harus dibayar. Sumbernya dari mana kok masih ada pajak yang harus dibayar? Karena ini tadi, yang harusnya dipotong cuma 1 kali, ini kan ada potongannya 2 kali nih. Nah, itu akibatnya waktu kita masukkan ke perhitungan yang betul, yang cuma 1 kali saja. Nah, ada penghasilan sebesar 54 juta nih yang belum dikenain gitu. Nah, ini banyak terjadi untuk mereka yang mendapatkan penghasilan lebih dari satu tempat pemberi kerja atau lebih dari satu perusahaan. Seringnya yang begini ini apa? Dokter, karena praktek di rumah sakit ke-1, ke-2, ke-3 gitu ya. Atau sebagai dokter tetap di rumah sakit A, dokter tamu di rumah sakit B, kemudian dia juga buka praktek sendiri. Biasanya mengalami begini, nanti di SPT tahunan akan ada kelebihan. Kelebihannya bukan kelebihan dipotong sehingga harus dikembalikan pajaknya, justru kelebihan penghasilan yang belum dipotong pajak. Jadi akan ada pajak yang masih harus dibayar. Kondisi ini terkadang tidak dipahami oleh wajib pajak, sehingga mereka lebih sering frontal menolak gitu. Saya nggak mau disuruh bayar pajak lagi. Dari rumah sakit tempat saya bekerja kan saya udah dipotong pajak nih dua-duanya. Kok bisa-bisanya saya masih harus dipotong pajak lagi gitu. Tapi penjelasannya karena ini, karena hanya boleh dilakukan pemotongan PTKP 1 kali saja. Nah, untuk anggota keluarga tadi ya, ini menjadi syarat yang harus ikut diperhatikan ketika menentukan apakah ini walaupun anak masih bisa kita tanggung masuk ke PTKP kita atau tidak gitu. Nah, tadi yang perlu Ibu tambahkan di sini ya berarti ya. Tidak lahir di tahun penghitungan PTKP gitu. Jadi maksudnya mau hitung PTKP 2022. Anak lahir di misalnya Oktober 2022. Nah, ya berarti dengan kondisi seperti ini selama tahun 2022 anak tersebut belum bisa dimasukkan sebagai tanggungan dalam PTKP. Ini kenapa? Ya karena tadi, karena penetapan PTKP itu mengikuti kondisi si wajib pajak di 1 Januari tahun tersebut. Ya pokoknya dilihat 1 Januari kondisi keluarganya bagaimana. Yaitu yang akan bertahan sampai akhir tahun. Perubahan apapun yang terjadi baru akan bisa diterapkan di tahun berikutnya. Oke, penjelasan mengenai PTKP Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Berikutnya Ibu mau jelaskan mengenai perhitungan menggunakan metode norma. Nanti baru kita tutup dengan hitung dikombinasi antara yang PTKP dengan yang norma. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sekarang.
Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Tadi Ibu sampaikan bahwa penetapan PTKP itu mengikuti kondisi pajak dari orang tersebut kan, Bu? iya, Eh, awal tahun gitu ber- ya. ya, berarti kalau misalnya si penghasilan seseorang itu di bawah PTKP, maka secara otomatis orang tersebut tidak perlu membayar pajak penghasilan atau bagaimana, Bu? Iya, nggak perlu bayar. Kalau udah di bawah PTKP nggak perlu bayar. Mau apapun kondisi anggota keluarganya. Baik, Bu. Terima kasih. Adakah pertanyaan yang lain? Tidak? Maaf Bu, izin tanya, Ya, silakan. kalau misalkan ada seorang duda terus punya anak gitu, misalkan tanggungannya ada dua, terus sama orang tua yang udah nggak berpenghasilan, penghitungannya gimana Ibu? Ortu tidak berpenghasilan. Ortunya satu orang apa dua orang yang ikut? Satu orang. Satu orang. eh Ibu kasih lihatnya di mana ya? Sebentar di sini aja. Duda punya anak dan ortu satu orang ikut, kemudian ortu tidak berpenghasilan. PTKP-nya statusnya apa? Untuk duda kan berarti dia sudah tidak ada pasangan hidup ya, sudah sendiri. Berarti dia bisa gunakan status TK. Kemudian bagaimana dengan anak dan orang tua? Anak dan orang tua masing-masing bisa ya masuk dalam daftar tanggungan. Tapi prioritas tetap anak dulu, baru ortu. Berarti dia statusnya PTK, garis miring, anaknya berapa orang? Misalnya anaknya satu, orang tua satu, TK 2. Masih bisa karena tidak lebih dari 3 orang. Nah, kalau ke TK 2, ini PTKP-nya berapa rupiah? Berapa rupiahnya itu dengan kondisi sekarang, si wajib pajak yang statusnya tidak kawin, ini untuk diri sendiri si WP, wajib pajak kita singkat WP, 54 juta. Nah, untuk anggota keluarga yang ditanggung, berarti ada satu orang anak kandung ditambah ortu kandung. Ada 2 orang ya, sama dengan 2 kali per satu anggota keluarga yang bisa ditanggung 4.500.000. Jadi ini 9 juta. Berarti total PTKP-nya 54 ditambah 9. 63. Ya, begitu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Sudah cukup? Atau masih ada yang mau nanya? Sudah tidak ada? Oke. Ibu anggap diamnya berarti semuanya mengerti. Ibu stop share yang ini. Kita buka yang di tadi ada Ibu kirim metode norma ya. Oh iya, mohon maaf ada yang nggak hadir nggak hari ini?
Apakah ada yang tidak hadir berhalangan? Bapak Ketua kelas, Hadir Ibu. semuanya? Insya Allah saya lihat dia. Ikhwan hadir semua insya Allah. Iya. Yang awatnya coba dicek dulu. Gimana? Masuk semuanya? Masuk Kelas Ibu insya 2. Allah. Tapi ada yang satu device berdua gitu, gitu Bu. Yang asrama. Satu, maksudnya gimana? Satu device berdua orang gitu Bu. Oh, Bareng gitu. satu device berdua. Oh, ya. Siapa dan siapa itu? Umi dan Puan Bu. Hmm, oke. Iya, Ibu Puan sama Umi se-device. Ya, ya, ya. Baiklah. Kita buka slide kedua ya. Ini metode norma penghitungan. Metode norma penghitungan yang ekspresnya kemarin sudah Ibu sampaikan. Nah, ini kita ada penjelasan mengenai sampai ke dasar hukumnya nih. Dasar hukumnya. Wajib pajak tuh boleh yaitu memilih ya. Mau pakai metode yang mana. Tetapi negara sudah kasih. Mau pakai yang ini kriterianya begini. Kalau cocok silahkan digunakan. Ada risiko? Ada. Risikonya seperti ini disampaikan. Ini kata-katanya ya. Harus memberitahukan kepada Dirjen Pajak. Kan Dirjen Pajak adanya di kantor pusat di itu ya. Kantor pajak yang ada di Gatot Subroto. Ngasih taunya gimana? Ngasih taunya ke KPP aja. Nggak perlu langsung ke Pak Dirjen. Dalam jangka waktu 3 bulan pertama, dari tahun pajak yang bersangkutan, kalau mau pilih, saya mau pakai norma penghitungan, itu harus buru-buru sampaikan. Berarti cuman di periode Januari, Februari, Maret itu setelah-telatnya. Nah, disarankan 3 bulan terakhir kalau misalnya NPWP sudah dimiliki sejak tahun kemarin gitu. Harus sampaikan bahwa untuk tahun 2025 saya mau pakai metode norma penghitungan. Nah, apabila sampai dengan lewat 3 bulan pertama dari tahun pajak, berarti setelah lewat Maret tahun depan, tidak ada pemberitahuan apapun, ya berarti dianggap memilih pembukuan. Bagaimana dengan wajib pajak yang boleh memilih metode pencatatan? Metode pencatatan tuh yang mana? Metode pencatatan tuh yang kemarin Ibu contohkan di papan ya, yang cuma penghasilan bruto sebulannya berapa gitu. Nah, itu pencatatan itu. Itu digunakan oleh wajib pajak yang penghasilannya kurang dari 4,8 miliar setahun dan NPWP-nya memang baru bikin. Jadi dipersilakan sama negara ini buat yang baru bikin, silakan pakai yang paling gampang itu yang pencatatan, nanti omset kotor sebulan tinggal dikali 0,5%. Nah, ini juga berlaku ketentuan yang di atas. Kalau saya nggak mau pakai final lah gitu, karena ada biaya, ada HPP, nggak dianggap. PTKP saya nggak bisa pakai. Rugi, kita tetap harus bayar pajak. Saya nggak mau pakai yang final lah. Saya mau pakai yang norma karena masih di bawah 4,8 miliar. Tapi tadi, apabila kita khilaf tidak menyampaikan pemberitahuan ke kantor pajak, ya
waktu di tahun 2025-nya bikin laporan dengan menggunakan metode normal, maka dianggap salah ini, Anda harus pakai yang PPh final. Nanti begitu kan. Pemberitahuan ini sifatnya wajib, walaupun hanya sekedar tidak akan mendapatkan balasan apapun dari kantor pajak, tapi kita wajib ngasih tahu. Nah, norma penghitungan itu sebenarnya seperti apa? Ada diatur di Per 17/PJ 2015, tepatnya akan ditemukan keterangannya di pasal 4, bahwa menggunakan norma penghitungan itu harus menggunakan daftar yang sudah diterbitkan ini oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di mana di dalam daftar itu nanti akan pertama kita dikasih keterangan dulu. Ini ada kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1, 2, 3 ini nanti manfaatnya buat apa? Kalian harus lihat dulu, cocokin. Kalian itu buka usahanya di mana? Di kelompok 1 khusus bagi yang buka usaha di 10 ibu kota provinsi. Tapi ditulis di sini 10 ibu kota provinsinya. Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Bu, saya di Balikpapan. Ada nggak di daftarnya itu? Kalau nggak ada, berarti kamu ambil tarif yang di kelompok 2. Bu, bagaimana dengan saya di Batam? Batam itu ibu kota provinsi, bukan? Batam ibu kota provinsi, bukan? Saudara-saudara, kita bercakap-cakap ini. Hah? Bukan. Karena bukan ibu kota provinsi, maka ambil tarif yang ada di kelompok Romawi 3. Nah, kalau Serang ibu kota provinsi, bukan? Provinsi Provinsi mana dia? Banten. Banten. Tetapi karena tidak ada di daftar yang Romawi 1, jadi ambil tarifnya yang di Romawi 2 gitu ya. Nah, kalau saya buka usahanya di Bogor dan di Jakarta, gimana Bu? Ya, atas penghasilan usaha yang kamu jalankan di Bogor, dikali tarif yang di kelompok 3, karena itu bukan ibu kota provinsi, dan penghasilan yang kamu dapat di Jakarta, dikali tarif yang ada di kelompok 1, baru dijumlah. Nah, nanti 1, 2, 3-nya itu pengaruhnya ada di sini, di contoh yang di bawah. Di bawah nanti ada tabelnya gitu. Satu peraturan ini ada tabelnya. Yang isinya penjelasan kayak gini. Ini kode jenis kegiatan usahanya. Kemudian ada kriteria jenis usahanya. Ibu contoh di sini pembibitan dan budidaya kambing potong. Kalau usaha ini dijalankannya di Jakarta, Medan, Palembang itu tarifnya pakai kelompok 1 yaitu 11%. Tetapi kalau dijalankannya di ibu kota provinsi selain yang 10 tadi, pakai tarifnya kena 10%. Oh, enggak Bu, saya bikin usahanya di Cibinong. Cibinong kan bukan ibu kota provinsi. Berarti ambil tarifnya yang di kelompok 3. Nih contoh Pak Dirman, pengusaha pembibitan kambing potong. Lokasi peternakannya di Sukabumi. Karena Sukabumi itu kota atau kabupaten, maka ambil tarifnya yang di kelompok 3 yaitu 9%. 9% ini buat ngitung pajak, bukan. Ini untuk ngitung penghasilan bersih. Nah, kita langsung lihat ke contoh hitung. Dokter Irsan Lubis buka praktek dokter di Jakarta Utara, Jakarta ya. Buka praktek dokter. Nah, selain itu ternyata dia juga punya usaha industri rotan. Ada pabrik kecil nih dia punya. Lokasinya di Cirebon. Cirebon itu bukan ibu kota provinsi. Dokter Ihsan sendiri sudah berkeluarga dengan 3 anak sebagai tanggungan, berarti sudah berkeluarga dan anak 3. Status PTKP-nya apa jadinya? Kalau hanya hurufnya aja kita nyebutnya apa jadinya? K_3. Ya, betul. Nah, atas penghasilan yang dia peroleh dari
kerjaannya buka praktek 415 juta nih setahun. Nah, untuk dari hasil industri rotan dapat 625 juta. Sekarang karena dia memilih menggunakan metode norma penghitungan, maka kita lihat tabelnya. Ternyata tabelnya angkanya kok sama. Mau kelompok 1, 2, dan 3. Ya nggak masalah, tapi kalian tetap harus Jakarta itu ngambilnya di kelompok 1 untuk praktek dokter umum. Industri rotan Cirebon ambilnya di kelompok 3. Kemudian kita gunakan untuk menghitung, nih yang A, penghasilan neto usaha. Penghasilan neto dulu ya, bersih ya. Di sini ada keterangan istri tidak berpenghasilan, berarti status kawinnya tidak ada tambahan PTKP untuk istri. Nah, ini cara menghitung sampai ketemu PPh terutangnya kalau kita pakai metode norma penghitungan. Penghasilan netonya berapa? Lah, penghasilan netonya kan tadi memang kita mau cari caranya gimana? Penghasilan yang bruto dikali tarif norma. Berarti kalau Pak Dokter tadi penghasilan brutonya kan ada 2 macam. Ya masing-masing dikali dulu. Yang industri rotan berarti dikali 16%. Untuk yang praktek dokter dikali berapa persen? 50%. Nah, kalau sudah ketemu hasil perkaliannya dijumlah. Itulah total penghasilan neto. Setelah netonya ketemu, baru dikurangi PTKP. PTKP-nya tadi K garis miring apa? 3. 3. K garis miring 3 ngitungnya caranya seperti yang Ibu contohkan tadi. Nah, netonya berapa dikurangi PTKP, ketemulah PKP. Kemudian hitung pakai tarif progresif seperti yang sudah diajarkan kemarin waktu di papan itu, ngitung pakai 5, 15, 25, 30, 35. Nah, tarif yang mana yang harus dipakai sesuaikan dengan kondisi tahun kasusnya. Ini kasusnya ceritanya tahun berapa? Oh, nggak ada. Oh, 2018. 2018 berarti harus pakai tarif yang lama. Sekarang kita coba masuk ke spreadsheet dulu sebentar ya. Kalau ini kan sebenarnya karena slide-nya sudah Ibu kasih, berarti kan udah bisa ngitungnya. Nah, akan lebih baik apabila Ibu kasih contohnya yang lain gitu kan ya. Biar jadinya kan, oh beneran nyobain nih. Sebentar untuk message-nya taruh di mana? Message, chat. Ini link Google Spreadsheet-nya kelihatan nggak ini? Belum. Belum, Bu. Nggak kelihatan? Oh, se. Pak Ibu taruh di itu aja ya. Di WA group aja ya. Silahkan masuk. Sebentar. Kelihatan layar Ibu ya.
Oke. Nah, yang pertama kalian harus hitung dulu terpisah nih penghasilan tidak kena pajaknya. Tadi kan status si WP-nya itu adalah kawin dengan 3 tanggungan. Berarti untuk si wajib pajak, untuk status kawinnya, kemudian tanggungan 3 orang. Jumlah wajib pajaknya sendiri 54 juta, atas status kawinnya 4,5 juta, karena tanggungan 3 orang 4,5 juta, dikali 3. Berarti ini kita tinggal jumlah. Sorry. Ya, sum dulu. Nah, karena PTKP-nya udah ketahuan, baru next step-nya adalah menghitung penghasilan yang neto. Neto kalau pakai cara metode norma, kita lihat berapa penghasilan brutonya dikali tarif normanya. Nah, karena kan penghasilannya ada 2. Jadi tadi yang dari praktek dokter itu berapa? Yang dari industri rotan itu dapatnya berapa? Sebentar. Coba kita geser, ngintip. Tadi berapa dan berapa sih? 625 rotan, 415 dokter. 415 juta. Ini yang rotan 625. Nah, yang dokter, ini misalnya kalian tulis di sini, tarif untuk metode normanya berapa. Ini berarti penghasilan netonya. Nah, kalau sudah neto dari 1 dan 2 dijumlah. Sini ya, ini dikali tarif normanya dulu. Kalau udah ketahuan jumlahnya, berarti ini jumlah penghasilan netonya ya, total. Totalnya udah ketemu, baru dipotong PTKP, hasilnya adalah penghasilan kena pajak, baru dikali tarif PPh. Nah, berapa nanti jumlah PPh-nya? Urutannya seperti itu. Ini Bu geser sini. Brutonya ini tarif normal ini neto. Dokter 50, industri rotan 16. Ini 50%, industri rotan 16%. Ini begini. Nah, PTKP-nya ngambil yang tadi. Kurangin. Ini penghasilan kena pajaknya 235. Berarti kena sampai lapis yang berapa persen? 5%-nya dikali berapa ini? Karena tahun pajaknya 2018. Berarti 5%-nya dikali berapa ini? 50 juta. Cobalah ketik.
Kok 75? 50? Ih, kok jadi 25? Level pertamanya tetap dikali 50 juta dulu tuh. 50 juta ketik dulu. Enggak, jangan 2,5 juta. 2,5 juta kan hasil perkaliannya. Nanti taruh di bawah yang 235 itu aja. Ini pembagian apa? Misah-misahin penghasilan kena pajaknya biar jelas. Nah, ini dijumlah nih di bawahnya. Oh, udah, tinggal ditambahin. Ini jumlah PPh yang buat setahun ya. Jadi ini dulu dikasih batas. Ini adalah jumlahnya. Ini dikasih batas. Dia mengurangi ya. Karena judulnya potong PTKP, jadi ini mengurangi. Ini adalah penghasilan kena pajaknya. Mohon diperhatikan ini sama ibu kasih garis batas biar nanti nggak dijumlah. 235 ditambah 2,5 tambah ini nggak salah ya. Ini cuma 2,5 juta ditambah 27 aja. 235 jangan ditambah-tambahin. Karena ini penghasilan kena pajak yang dibelah menjadi kedua tarif ini. Ini jumlahnya kok hilang lagi? Oh ya udah. Ya, ini jumlah pajaknya. Sekarang kalau misalnya
Silakan dicoba. Tenang, Ibu bikinin satu lagi. Kalian bikin jawabannya ke bawah ya. Ibu bikin soal yang kedua di samping. Sebentar. Ibu mau tanya boleh nggak, Bu? Ya, Devina ini kan dia anak kandung, Bu. Terus dia punya penghasilan dari honor iklan 750 tahun. 750 juta setahun. Nah, itu dia wajib bayar pajak gak, Bu? Tadi Ibu ada jelasin tuh. Jadi kalau anaknya sudah berpenghasilan, optionnya bisa dua. Kalau dia sudah kategorinya dewasa, maka tidak perlu dimasukkan dalam daftar tanggungan. Kalau kategorinya belum dewasa, maka penghasilannya diaku sebagai penghasilan orang tuanya dan anaknya masuk daftar tanggungan. Cukup? Berarti nanti penghasilannya si Devina ini dia digabung sama penghasilan ayahnya. Ya, dari penjelasan Ibu barusan simpulannya bagaimana? Ibu mau nanya, mau make sure aja sih. Kata dewasa itu udah 21 ke atas kan, Bu ya? Bukan 17 tahun. Kriterianya kalau di ketentuan di perpajakan itu sampai dengan 18. Oh, 18. Sampai dengan ya. Berarti lebih dari itu dianggap dewasa. Masih sampai 18 masih kategorinya boleh ditanggung orang tua.
Wah, susah dimasukin ininya. Bentar, bentar, bentar. Masukin aja deh.
Ibu mau nanya lagi boleh? Ya, boleh. Itu kan, PH bruto Pak Dharma itu 143 juta. Terus tadi Ibu juga menjelaskan tentang anak, yang Devina itu kan penghasilan Devina karena di bawah umur jadinya masuk ke penghasilan orang tuanya. Itu ditambahkan langsung atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Tambahkan dulu. Setelah ditambahkan, baru nanti itu dipotong PTKP. Siap. Makasih, Bu. Oh, ini Ibu lupa kasih tarif ya. Ibu lupa kasih tarif, ini Ibu ganti aja langsung jadi penghasilan bersih. Dah, silakan.
Udah ya? Kita cek bareng-bareng ya. Oh, ini yang C belum selesai. Yang soal ini udah selesai. Ini yang mengerjakan namanya mana minta ditolong ditulis nih. Dikerjakan oleh siapa nih? Ibu kita bareng-bareng tadi. Oh, bareng-bareng. Jadi namanya Iya. keroyokan ya? Iya. Begitu. Tapi bareng-barengnya nggak sekelas kan? Berapa orang gitu. Oke, kita karena yang ini udah selesai duluan, kita cek dulu yang kedua malah ya. Untuk K2, K2 wajib pajak status kawin tanggungannya 2 orang. Ya, jumlahnya iya betul. Nah, sekarang penghasilan brutonya 2,7 sekian, beban usahanya 990 juta. Tetapi karena metode itu hanya menghitung dari penghasilan bruto saja, jadi beban ini ada tapi diabaikan. Nah, penghasilan netonya dari yang 2773 450.000 ya, ini dicantumkan biar sama-sama jelas maksudnya ini sumbernya dari mana nih gitu ketemu angka segini. Nah, penghasilan bruto itu dikali tarif. Tarifnya ngelihat lokasi usahanya. Kosambi Tangerang. Kosambi Tangerang itu adalah kota madya atau kabupaten. Berarti tarif yang dipakai yang ada di kelompok 3. Nah, dengan demikian si penghasilan bruto tadi kita kali yang tarif 24%. Nah, hasil perkaliannya ini 277.345.000. Oke. PTKP-nya yang tadi 67.500 mengurangi, di sini dikasih garisnya biar jelas. Ini adalah penghasilan kena pajak. Kemudian PPh setahunnya dari penghasilan kena pajak ini kita split menjadi berapa tarif ini? 4 tarif. Kondisi tahun 2023 berarti sudah pakai rate yang baru yang sampai 35%. Dengan demikian di angka 5% tarif yang pertama dikali 60 juta. Iya, di sini udah betul. 15% kali 190. Karena ini 250, di rate yang ketiga kali 250 udah 500. Berarti yang 98 jutanya kena di rate keempat. Ini adalah jumlah penghitungan dari lapisan tarif progresif sehingga ini menjadi pajak setahun. Oke, yang jawaban untuk soal kedua sudah betul. Kita lihat yang soal pertama. Di sini kondisinya ada dijelaskan nih anggota keluarganya siapa aja. Dari anggota keluarga itu tentukan siapa saja yang bisa kita masukkan ke dalam daftar tanggungan. Prinsipnya sebenarnya kondisi yang ada di sini, anak kandung, anak angkat, orang tua kandung, itu semuanya bisa. Yang nggak bisa yang adik kandung. Ya, berarti ini kita silang dulu nih yang ini, nggak boleh. Berikutnya,
kita cari mana yang nggak bolehnya untuk lebih gampang gitu ya. Kita hilangkan dulu siapa saja yang tidak bisa masuk dalam daftar tanggungan. Anak kandung boleh, tetapi karena dia sudah karyawan, sudah berpenghasilan, apalagi sudah 24 tahun, dewasa berpenghasilan. Nah, walaupun masih tinggal sama orang tuanya, tapi tidak boleh masuk daftar tanggungan. Anak keduanya itu juga sama, sudah dewasa dan sudah berpenghasilan, tidak masuk daftar tanggungan. Nah, anak ketiganya si Charlie, mahasiswa usia 19. Kalau misalnya nanti diminta sesuai dengan ketentuan, maka yang dipakai 18 tahun ya maksimal. Berarti Charlie ini kita keluarkan dari dalam daftar tanggungan. Kalau pakai ketentuan tadi batas maksimalnya di usia 18. Ini Ibu pakai yang ini dulu ya, sesuai ketentuan dulu ya. Nah, adapun si Davina, anak yang kecil malahan dia punya penghasilan. Gimana nih? Dia tetap masih bisa masuk daftar tanggungan, tetapi penghasilannya masuk ke penghasilan ayah. Nah, si ibu kandung mengingat usia sudah boleh masuk daftar tanggungan, tapi ada keterangan dia pensiunan. Pensiunan itu berarti masih menerima uang pensiun. Karena masih berpenghasilan, jadi tidak bisa masuk dalam daftar tanggungan. Dengan demikian, kalau kita mengikuti ketentuan, maka yang boleh dimasukkan ke dalam daftar tanggungan hanya Davina saja. Gitu ya. Berarti K1. K1 untuk si ayahnya 54 juta. Untuk status kawinnya 4,5 juta. Satu orang anak 4,5 juta. 63. Nah, 63 itu dengan kondisi tadi ya, kita mengikuti ketentuan di mana disebutkan usia yang boleh masuk daftar tanggungan maksimal sampai dengan 18 karena dikategorikan belum dewasa sampai dengan 18 itu. Tapi kalau in real, realitinya kita bikin SPT tahunan, kita masukkan aja. Nah, ini kita ngomongin yang ketentuan dulu ya. Oke, di sini nanti penjelasannya berarti untuk si ibu kita keluarkan. Nah, selanjutnya penghasilannya tadi Ibu ganti menjadi penghasilan neto. Ibu kelupaan masukin tarifnya. Di sini kita ganti jadi penghasilan neto. Penghasilan anaknya dimasukkan. Oh, ini penghasilan anak. PH anak dari iklan ya. Kitanya udah neto juga. Penghasilan neto si ayahnya 143. Nah, itu ini turunkan dulu. Total PH neto. Nah, baru silakan dilanjut.
Kalau ternyata pajak setahun pas dibagi ke sebulan angkanya kayak gini ya, keriting gitu ya, nggak bisa bulat, maka pembulatan nilai pajak itu dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah maksudnya gimana? Ini 16.083.333. Ini kan real ya, hasil pembagian yang real dari PPh setahun bagi 13. Nah, ini hasil pembulatannya. Bisa menjadi ya 16.083 saja. Ini sudah benar. Atau 16.083.300. Nah, tapi biasanya kalau di aplikasi SPT tahunan itu, misalnya mau dibulatkan dia ke yang ini nih. 083.000 ini. Nanti kurang, Bu, 333 per bulan dikali 12 bulan. Iya, betul. Bakalan ada kekurangan, tapi kekurangannya nanti akan bisa kita bayarkan di akhir tahun. Atau kalau itu dulu disarankan pembulatan karena zaman dulu tuh masih belum bisa ini ya, transfer semudah sekarang gitu untuk uang pajak dan segala macam gitu. Repot. Nah, kalau sekarang kan kita sudah bisa nih mau transfer dari rekening perusahaan kita ke NTPN, mau bikin angkanya sampai ke 333 kayak gini udah bisa gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu soal kemudian menjawab mau pakai nilai pembulatan, tuliskan. Ini realnya hasil pembulatan. Mau tulis realnya saja betul, tuliskan hasil pembulatan juga betul, tetapi yang penting dijelaskan dulu ini hasil pembulatan gitu, ya. Oke, karena ini sudah ada azan asar, kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk tugasnya nanti dikirim. Kemarin sudah ada asdos yang kirim latihan belum?